Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara, saudari, dimanapun Anda boleh berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara dalam segala pekerjaan, aktivitas, baik di rumah, demikian juga di tempat Anda bekerja. Dan kiranya Tuhan juga semakin melindungi dan memberikan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat jemaat kami yang pada hari ini dalam keadaan sakit, kami berdoa kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan saudara baik dalam proses pengobatan dan apapun yang boleh Anda makan, obat dan juga makanan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua dan semakin memulihkan saudara untuk semakin mendapatkan kesehatan dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala yang sudah saudara-saudari kami lakukan pada hari yang lampau. Oleh karena itu firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-29. Ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ayat ini membandingkan dua jenis ketakutan yang kontras dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dengan mengatakan takut kepada manusia. Kata ini bukan ketakutan fisik semata, tetapi lebih kepada kekhawatiran yang berlebihan akan pendapat, demikian juga penilaian atau penolakan dari orang lain terhadap kita. Ketika kita terlalu memperdulikan apa yang orang lain pikirkan, tentu kita cenderung mengorbankan prinsip dan juga kebenaran dan bahkan identitas kita sendiri. Ayat ini menyebutnya sebagai jerat, yang berarti kita terperangkap dalam tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya untuk menyenangkan orang lain, ketakutan ini bisa membatasi kita, menghambat pertumbuhan rohani, dan juga mengikis kedamaian di dalam hati kita. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah sebaliknya solusi diberikan kepada kita yang dari jerat ini di mana kita dikatakan terperangkap, atau bagaimana jerat ini adalah solusinya percaya kepada Tuhan. Tentu percaya di sini berarti menempatkan keyakinan penuh dan mutlak kepada kuasa, kepada kasih dan juga perencanaan Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik. Ketika kita memilih untuk percaya kepadanya, tentu ada hal yang kita dapatkan, yaitu kita akan menemukan atau mendapatkan perlindungan. Sehingga perlindungan ini bukan berarti kita akan terhindar dari semua masalah. Bukan terhindar dari semua masalah, tetapi kita akan memiliki sebuah kekuatan batin, dan juga kita akan memiliki sebuah hikmat, dan juga tentunya kita akan mendapatkan sebuah keberanian untuk menghadapi setiap tantangan tanpa harus berkompromi dan mengorbankan iman yang kita miliki. Sehingga kita tidak lagi terjerat oleh ketakutan, rasa takut akan manusia, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat yang memberikan kita perlindungan yang paling aman
di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini mengajak kita untuk mau mengevaluasi dari manakah sumber kekuatan terbesar yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih takut mengecewakan manusia daripada mengecewakan Tuhan? Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita membiarkan opini orang lain bisa mendikte atau mengontrol setiap keputusan yang kita lakukan? Maka kita juga harus mengevaluasi diri kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi tujuan, sehingga kita bisa memiliki sebuah makna di dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami bahwa hal yang terbesar kita dapatkan dalam segi perlindungan adalah pemberian Tuhan, maka apapun yang dilakukan oleh sesama manusia, baik perkataan, baik perbuatan, baik yang dia lakukan untuk mendikte kita, berarti kita bisa mengalahkan itu semua dan menggantungkan dan membuat prinsip di dalam kehidupan kita bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan, bahwa kita hanya memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan, sehingga apapun yang menjadi rancangan, keputusan-keputusan hidup kita bisa tertuju tanpa ada intervensi dari orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Nah, sehingga nats kita mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kebebasan sejati hanya kita temukan di dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang orang lain pikirkan menjadi apa yang Tuhan pikirkan, maka kita harus merubah atau memusatkan fokus kita, sehingga kita akan bertanya, apa yang menjadi fokus Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Bukan memikirkan apa yang menjadi fokus orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita akan menemukan di tengah-tengah kehidupan kita adanya kedamaian yang tentu melampaui segala akal. Sehingga kita memiliki ketenangan, kita memiliki fokus yang baik, dan juga kita memiliki prioritas yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita, mari kita memilih untuk meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita akan menemukan perlindungan dari segala jerat ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa kami untuk hari ini. Firman Tuhan mengajar kami melalui sentuhan firman yang kami dengarkan dari Amsal. Bagaimana perlunya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, membuat fokus, membuat prioritas yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tidak masuk ke dalam jerat yang dilakukan oleh dunia ini, baik sesama kami. Berbagai cara yang dilakukan oleh dunia ini untuk menggagalkan fokus hidup kami untuk hidup di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kami diajar bagaimana kami senantiasa meletakkan ketergantungan hidup kami hanya dalam perlindungan Tuhan. Karena kami hanya dapat perlindungan hanya dalam kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga kami merasa aman untuk hidup dan melakukan setiap fokus, setiap prioritas kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, hendaklah Tuhan semakin memperlengkapi kami. Apapun yang menjadi sebuah kelemahan kehidupan kami, tetapi Tuhan mampu memperlengkapi kami. Apapun yang menjadi kekurangan kehidupan kami, tapi Tuhan mampu memperlengkapi kami menjadi sebuah kelebihan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau senantiasa menawarkan berkat dan juga memberikan kepada kami perlindungan, sehingga kami aman di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dalam doa kami membawakan setiap jemaat-Mu, dimanapun boleh mereka berada dalam segala pekerjaan aktivitas mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka, Tuhan senantiasa memberikan hasil yang terbaik, itu yang mereka boleh pakai dalam setiap perjalanan kehidupannya. Tuhan senantiasa memberkati
jemaat yang dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan semakin memulihkan keadaan mereka, memulihkan kesehatan mereka, senantiasa mereka kembali pulih dan boleh melakukan segala aktivitasnya. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa persekolahan mereka, kiranya Tuhan menyertai mereka, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengar akan firman Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang senantiasa mau hidup di dalam firman Tuhan dalam segala pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, kami serahkan kehidupan kami, segala sesuatunya dalam kehidupan kami, hanya dalam penyertaan Tuhan saja. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.